Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasimun. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya yang bernama Bu Novika Irawati. Jadi, langsung saja. Desain database. Pengertian desain database. Desain database ini yaitu merupakan proses menghasilkan detail atau rinci model data dari basis data. Tujuan dari desain database ini yaitu untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Jadi sebenarnya alasan desain database ini diperlukan yaitu untuk menghindari adanya pengulangan data ataupun data redundancy. Proses desain database yaitu yang pertama analisis persyaratan. Analisis persyaratan ini wajib mengetahui dan memahami apa yang diinginkan user atau pengguna. Yang kedua yaitu desain database konseptual, di mana informasi yang ada pada kita saat analisis persyaratan digunakan itu untuk mengembangkan deskripsi data tingkat tinggi yang wajib nantinya disimpan dalam database. Yang ketiga yaitu desain database logika. Kita harus mengubah konsep desain database ataupun model IR-nya menjadi sebuah skema database yang rasional dari DBMS yang telah dipilih. Yang keempat yaitu perbaikan skema. Di sini dimaksudkan yaitu menganalisis kumpulan relasi dalam skema database relasional untuk mengatasi masalah yang ada. Yang kelima, desain database fisik, yaitu memperhitungkan bobot kerja umum dan memperbaiki desain database agar dapat dimanfaatkan nantinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Yang terakhir yaitu yang keenam, desain aplikasi dan keamanan, di mana semua aplikasi ataupun perangkat lunak yang menyangkut sebuah DBMS itu harus memperhitungkan aspek aplikasi di luar database tersebut. IRD atau Entity Relationship Diagram dan entitas. Pengertian dari IRD yaitu merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Jadi, di dalam bentuk diagram ini dijelaskan adanya hubungan antar objek-objek data, tetapi hubungan objek-objek data itu harus mempunyai hubungan antar relasi juga. Fungsi IRD yaitu digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya itu digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Jadi fungsi IRD ini untuk menyusun struktur data dan hubungan antar tiap data. Komponen penyusun IRD itu ada 5. Yang pertama itu entitas. Entitas ini disimbolkan persegi panjang dan dia itu mempunyai nama entitas atau atribut. Yang kedua itu atribut. Atribut itu disimbolkan seperti simbol elips atau lingkaran agak lonjong ya. Yang ketiga yaitu relasi. Simbolnya itu seperti belah ketupat dan mempunyai isi kata kerja, yaitu seperti one to one, one to many, dan many to many. Yang keempat yaitu derajat relasi atau biasa disebut dengan kardinalitas. Yang terakhir yaitu garis asosiasi atau biasanya itu disebut sebagai garis penghubung. Langkah-langkah membuat diagram IR. Jadi langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama kita tentukan entitasnya, kemudian kita tentukan atributnya, ketiga kita tentukan atribut kuncinya, keempat buat derajat relasinya, dan yang terakhir kita melengkapi entitas dan relasi dengan atribut deskriptif. Pengertian entitas. Entitas itu merupakan sesuatu yang dapat digambarkan oleh data yang mewakili sesuatu yang nyata serta dapat dibedakan oleh sesuatu yang lain. Jadi seperti contoh entitas ini
seperti entitas mahasiswa ataupun entitas dosen. Entitas juga bisa digambarkan dengan sebuah gambar persegi panjang. Entitas memiliki peranan penting dalam sistem basis data, karena jika tidak ada sekumpulan entitas, sistem basis data tidak terbentuk. Jadi entitas ini peranannya itu sangat penting dalam sistem basis data. Atribut dan set entitas. Pengertian atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau hubungan yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau hubungan tersebut. Jadi jenis-jenis atribut itu ada 5. Yang pertama yaitu atribut K, yang biasanya digunakan untuk menentukan entitas yang unik. Jadi dia tuh beda dari yang lain. Yang kedua yaitu atribut sederhana atau simple ya namanya. Dia tuh yang bernilai tunggal. Yang ketiga yaitu atribut value. Dia ini memiliki beberapa nilai untuk setiap entitas instan. Yang keempat atribut komposit. Ini terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil ya, yang dimana atribut tersebut itu memiliki arti tertentu. Yang kelima yaitu atribut derivatif, dimana atribut derivatif ini sendiri itu yang dihasilkan dari atribut yang lain. Pengertian set entitas. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Set entitas menunjukkan pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Jadi set entitas ini terbagi menjadi 2, yaitu strong entity atau entitas kuat dan weak entity atau entitas lemah. Set entitas ini dapat berupa objek dia, baik itu secara fisik maupun objeknya itu secara konsep. Hubungan dan set hubungan. Pengertian hubungan. Hubungan merupakan representasi hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Derajat relasi atau kardinalitas menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lain, yaitu yang pertama one to one, di mana setiap anggota entitas A itu hanya boleh terkait dengan satu anggota entitas B. Jadi contohnya itu kayak seperti seorang pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu one to many, di mana setiap anggota entitas itu dapat dikaitkan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak berlawanan. Jadi contohnya itu seperti satu dosen dengan beberapa mahasiswa. Yang ketiga yaitu many to many, di mana setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Jadi ini contohnya seperti mata kuliah dengan mahasiswa. Pengertian set hubungan yaitu kumpulan dari hubungan yang sejenis. Jadi ini merupakan kumpulan dari beberapa hubungan yang dianggap sejenis. Fitur-fitur tambahan pada model IR. Yang pertama yaitu batasan K. Dengan menerapkan batasan K, maka dapat dipastikan bahwa hanya data-data yang sesuai dengan batasan tersebut saja yang dapat diisi. Jadi dianya ini hanya data yang sesuai dengan batasan tersebut ya yang dapat diisi. Yang kedua yaitu batasan partisipasi, yang merupakan batasan hubungan entitas, menjelaskan bagaimana data itu dapat berelasi. Batasan ini menentukan dia bagaimana berpartisipasi suatu entitas dengan relasinya pada entitas-entitas yang lain. Jadi jenis-jenis batasan partisipan itu ada 2, yaitu partisipasi total
di mana keberadaan suatu entitas itu tergantung pada hubungannya dengan entitas yang lain. Yang kedua yaitu partisipasi partial, di mana keberadaan suatu entitas itu tidak tergantung pada hubungannya dengan entitas yang lain. Jadi kalau partisipasi total itu tergantung, sedangkan partisipasi partial itu tidak tergantung. Yang ketiga yaitu weak entity. Weak entity ini keberadaannya itu dimana dari entitas tersebut tergantung dari keberadaan entitas lain. Weak entity ini entitasnya ini lemah dia karena tidak memiliki primary key. Yang keempat, hierarki kelas. Itu proses pembentukan kelas baru dari sebuah kelas yang sudah ada, dan biasanya itu disebut dengan pewarisan. Proses pewarisan ini itu yang akan membentuk dari hierarki baru. Jadi hierarki kelas ini untuk kelasnya itu dibagi menjadi dua, yaitu kelas super dan kelas sub. Kalau kelas super itu kelas yang menjadi basis bagi pembentukan kelas lainnya, sedangkan kelas sub itu yaitu kelas yang terbentuk. Jadi kelas sub ini tuh ada karena adanya dasar dari kelas super. Yang kelima yaitu agregasi. Agregasi ini digunakan saat kita itu perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Jadi agregasi ini membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entitas, tetapi dengan tujuan partisipasi dalam relasi yang lainnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.